Kalau Widi seandainya lahir pada zaman sama dengan Susi Quatro di era tahun 70-an, terus main bassnya kayak begitu tuh. Udah slapping-slapping ya, terus kayak fingerstyle, kayak jarinya kalaba-laba gitu sampai bawah-bawah main bassnya. Ah, gila udah kebayang dah. Seberapa terkenalnya Widi di dunia. Welcome to TV Aga Channel. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di TV Yaga. Kita akan ngebahas apa sekarang? Gini aja deh. Kita coba akan ngebahas dua basis terkenal yang mana keduanya dari zaman yang sangat berbeda, zaman yang sangat jauh sekali. Yang satu terkenal di era tahun 70-an, wis jauh banget. Dan yang satu lagi di era sekarang, era kekinian ya enggak. Yang satu dari Amerika Serikat dan yang satu lagi dari Indonesia, Garut sana. Keren. Oke, kita ulas dulu yang di era tahun 70-an ya. Basis ini bernama Susi Quatro. Wah, ABG pasti tahu nih Susi Quatro nih. Ya enggak? Karena terkenal banget basis ini. Tapi kok ABG ya? ABG itu angkatan babe gue. Babe gue pasti tahu dong. Ya enggak? Susi Quatro. Nah, kedua orang tua Susi Quatro ini sebetulnya diaspora walaupun dia lahir di Amerika Serikat, ya nggak, si Susi ini. Ayahnya keturunan Italia dan ibunya keturunan Hungaria. Wah, ini dari dua negara yang berbeda, walaupun sama-sama Eropa, ternyata bisa melahirkan seorang basis yang luar biasa terkenal di zamannya, ya nggak? Nah, awal karir Susi Quatro menjadi pemain bass ini, dulu dia punya grup nih namanya Pleasure Seekers dan Cradle. Itu dia bentuk grupnya bersama kakaknya dan juga adiknya. Semuanya cewek nih. Ada Patty, ada Nancy, dan ada Arlen. Wah, gila kayak POB aja nih cewek-cewek. Ini grup band cewek semua ya, dan satu keluarga lagi. Dan adiknya si Arlen kemudian melahirkan anak seorang artis top bernama Sherilyn Fenn. Pasti tahu dong. Tahu lah, itu artis kan top banget itu. Nah, bandnya Susi Quatro ini manggungnya dari Las Vegas sampai ke Vietnam. Buset, jauh banget. Kok ke Vietnam ya? Ya mungkin zaman itu kan tahun 70-an zamannya perang Vietnam ya, barangkali untuk menghibur tentara-tentara Amerika yang lagi berperang di sana kali ya. Karena grup band yang dibentuk sama mereka ini, kakak adik ini memang kostumnya pakai rok-rok mini gitu. Ya nggak akan menghibur, tak mungkin dengan cara seperti itu kali. Kita nggak tahu. Tapi belakangan Susi Quatro lebih memilih bersolo karir dan melahirkan beberapa hits seperti Can the Can, kemudian If You Can Give Me Love, ada Stamlin, ada She Is In Love With You, ada Mama's Boy, dan juga Heart of Stone, dan masih banyak lagi. Tapi anehnya kebanyakan lagunya ini nggak terkenal di Amerika cuy, tempat kelahirannya. Malah lebih terkenal di Eropa dan Australia. Bingung kan? Nah, itulah Susi Quatro. Dan Susi Quatro juga pernah manggung di Indonesia waktu itu. Tepatnya pada tanggal 15 dan 16 November 1975. Aduh, ABG tahu. Nih, angkatan babe gue nih. Karena ya ketika dia manggung tuh promosinya gila-gilaan sih. Terkenal juga itu. Ada Susi Quatro manggung di Jakarta, ya enggak? Tepatnya di Balai Sidang Jakarta waktu itu. Nah, itu kan nama dulu, Balai Sidang Jakarta ya. Kalau sekarang kan udah diganti nih menjadi Jakarta Convention Center ya. Nah, Susi Quatro datang ke Indonesia atas undangan majalah Gadis waktu itu. Itu majalah Gadis itu majalah cewek ya yang sangat terkenal, sangat populer di zaman itu. Sekarang masih ada nggak ya? Kayaknya masih mungkin ya, tapi berupa online kali ya. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, lahir lagi seorang basis terkenal. Kali ini dari Garut sana, Indonesia. Namanya Widi Rahmawati. Wes, keren.
Nah ini ABG juga tahu, tapi ABG-nya beda ini. Ini ABG-nya anak baru gede baru nih, karena kekinian ya nggak? Aduh gila nah. Nah bedanya Susi Quatro sebagai basis sekaligus vokalis dengan Widi ini ada perbedaan. Tapi Widi ya hanya main bass aja ya nggak? Sekali-kali ya backing vokal. Kalau Susi Quatro gaya panggungnya agak liar ya biasalah ya rocker-rocker Amerika kan gayanya seperti itu. Nah kalau Widi bedanya agak kalem. Dan yang paling mencolok tentu aja kalau Widi pakai hijab. Unik coy. Tapi jangan salah, kelebihan Widi banyak banget. Dia main bassnya, aduh ampun banget deh. Ya enggak? Gila Widi kalau udah main bass. Bayangin kalau Widi seandainya lahir pada zaman sama dengan Susi Quatro di era tahun 70-an, terus main bassnya kayak begitu tuh, udah slapping ya, terus kayak fingerstyle, kayak jarinya kalaba-laba gitu sampai bawah-bawah main bassnya. Ah gila udah kebayang dah. Seberapa terkenalnya Widi di dunia. Bayangin ada cewek pakai hijab main bassnya kayak begitu. Ah kebayang. Udah nggak bisa kebayang dah. Ya nggak? Zaman dulu kan kalau ada main bass yang slapping dikit aja, wah udah kerennya luar biasa itu. Susi Quatro aja nggak segitunya kayaknya. Walaupun udah ngetop ya, tapi main bassnya ya seperti biasa aja gitu. Kadang-kadang kalau lagi nyanyi dia nggak lagi main bass, digantung aja bassnya gitu kan. Ya mungkin sih pernah juga Susi Quatro slapping gitu, tapi ya kayaknya jarang banget. Nah, kemudian Susi Quatro pernah manggung di Indonesia. Tapi jangan salah, ini juga pernah manggung di Amerika. Malah tur keliling Amerika Serikat lagi. Gokil. Keduanya juga pernah tampil di Eropa dan Australia. Ya enggak? Walaupun Widi atau VOB belum pernah tampil di Vietnam. Ya, mudah-mudahan nanti VOB tampillah di Vietnam. Kalau mereka mau ya. Tampil di sana oke juga tuh. Tapi kayaknya Widi sama VOB lebih banyak tampil di berbagai negara deh di belahan dunia ini dibandingkan dengan Susi Quatro. Kayaknya sih seperti itu, tapi nggak tahu ya. Nah, cuman kan gini, apakah Susi Quatro pernah tampil di Ceko misalnya, atau di Jepang, atau di Malaysia, Taiwan, atau Korea Selatan misalnya? Ya, yang lebih tahu coba tulis ya di kolom komentar. Oke. Itu dia ulasan singkat dua basis terkenal di dunia dari zaman yang sangat jauh, zaman yang sangat berbeda. Aduh, ya, itu eranya, bayangin era 70-an dan era kekinian. Tapi keduanya keren, keduanya terkenal di dunia. Susi Quatro dari Amerika dan Widi VOB dari Indonesia. Indonesia cuy, bangga dong ya nggak? Indonesia punya Widi dan VOB-nya. Ya bangga lah, gila terkenal dunia juga. Oke, terima kasih banyak ya udah nyimak habis. Jangan lupa loh di subscribe, kemudian like, share, and comment. Yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Dan dimudahkan segala sesuatunya dalam hidupnya, amin. Sahabat yang baik adalah mereka yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan untuk mengisi kekosongan. Khalil Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.